الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setelah sholat 5 waktu atau di waktu-waktu yang lain atau ketika doa bersama, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang insya Allah kebanyakan dari kita hafal semua. Doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang biasa disebut masyarakat umum sebagai doa sabu jagat ini sangat luar biasa. Ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini. Pekerjaan kita baik, rezeki kita baik, istri kita akhlaknya baik, anak-anak tingkah lakunya juga baik, tetangga yang baik, itu semuanya adalah yang kita minta dengan doa yang sangat sederhana ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi tidak hanya itu, doa ini diteruskan dengan wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kita minta kebaikan. Karena sangat percuma kalau harta kita dapatkan di dunia ini dengan mudah. Tetangga kita bisa berinteraksi, bisa jagungan bareng dengan baik. Keluarga sehat semuanya. Tetapi jangan sampai di akhirat yang mana kita semua nanti pasti akan ketemu, pasti akan pulang, malah tidak ada kebaikan sama sekali. Akan tidak bisa kita rasakan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan yang di dunia ini ketika ujungnya nanti di akhirat kita tidak mendapat kebaikan. Maka kita berdoa wa fil akhirati hasanah. Ketika dunia sudah baik, maka kita juga meminta kepada Allah, dan ini yang lebih utama, yaitu di akhirat kita juga minta kebaikan. Dan kita semuanya, khotib yang ada di sini, kita semuanya tidak bisa menjamin diri kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Oleh karena itu kita biasakan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jagalah kami dari siksa neraka. Ini adalah sesuatu yang penting karena apa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita tabung, kenalan-kenalan pengusaha ataupun pejabat-pejabat tidak akan bisa mampu sedikit pun untuk menolong kita di akhirat kelak dari kobaran api neraka. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan atas tuntunan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka itu? Tentu kita akan menjawabnya itu sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi yang tidak akan istirahat nanti di akhirat kecuali umatnya itu selamat semuanya.
Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Kata beliau dalam salah satu kitab hadis, ditulis di kitab Imam Ahmad dalam musnadnya, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nas. Ada 4 orang golongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Maksudnya tidak akan masuk neraka 4 golongan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Diharapkan atas api neraka, kata Rasulullah. Setiap orang yang pertama adalah hayyin, yang rendah hati. Yang kedua, layyin, yang lemah lembut. Yang ketiga, sahlin, orang yang gampangan, yang mudah. Yang keempat, qarib minan nas, yang dekat dengan manusia. Dan jumlah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yang tidak akan masuk neraka, yaitu orang yang hayyin, yang rendah hati, tidak sombong, tidak meremehkan orang lain meskipun kemampuannya di atas orang lain, meskipun dia lebih ahli, meskipun pangkatnya lebih tinggi, meskipun dia lebih pintar, meskipun hartanya lebih banyak, tetapi dia tidak sombong, tawadhu, rendah hati. Wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati, tawadhu, dan menjauhi sikap sombong terhadap yang lain. Orang yang selalu rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Bukan malah rendah, tetapi orang akan lebih terhormat. Sebagaimana kita ketika melihat orang yang meskipun dia kaya, meskipun dia pangkatnya tinggi, meskipun hartanya banyak, meskipun posisinya atau pangkat dan seterusnya, ketika dia petenteng, dia sombong, maka kita tidak akan hormat sedikit pun. Maka sesuai sabda Nabi SAW, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'allah azza wa jalla. Tiada orang yang rendah hati yang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa semuanya itu adalah berkat dirinya, ia tidak akan dapat merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Meskipun dia sholat, meskipun dia tahajud, meskipun dia puasa, tetapi ketika kata Rasulullah SAW, di hatinya terdapat sebiji zarrah, setitik kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Maka tidak cukup untuk bersujud kepada Allah saja, tidak cukup untuk banyak sedekah saja, tidak cukup untuk sholat dan zikir saja, tetapi hubungan kita dengan sesama manusia akhirnya harus bagus, harus tawadhu. Apa itu sombong? Al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. Ini ciri-cirinya. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dikandani, dituturi, selalu menolak. Dinasehati, selalu menolak. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Padahal Khalifah, seorang presiden, terbiasa makan, bukan untuk pencitraan, tapi itu memang kebahagiaannya seperti itu. Yang kedua, yang terhindar dari api neraka adalah layyin, orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam Al-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disayangi Allah berarti dia mesti lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin min Allah lintalahum wa law kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah lah engkau wahai Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir semuanya. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, sangat lembut kepada seorang yang bahkan tidak seagama, orang kafir, orang yang buta. Rasulullah SAW terbiasa melembutkan makanannya, sangat santun.
Sikap lembut dan kasih sayang ini merupakan prinsip dan pokok sebuah kebaikan. Kita berdakwah juga harus lemah lembut dan seterusnya. Man yuhramil roh yuhramil khair. Barang siapa yang tidak memiliki kelembutan, tidak ada kebaikan. Ketiga, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang muslim diharamkan masuk neraka atau tidak bisa masuk neraka adalah sahl. Yaitu orang yang mudah, orang yang tidak sulit, ringan baginya berbagi, memberikan bantuan, baik tenaga, ilmu, pikiran, harta. Ia ringan memberikan hartanya, sangat dermawan dan senang sekali orang bahagia. Bantuan ini dapat disalurkan dengan berbagai macam mungkin yayasan atau basnas dan seterusnya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, meringankan beban saudara itu lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini luar biasa. Ketika ada orang yang kesulitan kita bantu, maka itu lebih utama, kata Imam Hasan Al-Basri, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernahkah kita di antara kita satu orang pun yang sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Maka itu tidak lebih baik daripada kita membantu sesuatu yang mungkin sederhana, menyeberangkan orang di jalan, mengangkat belanjaan seseorang, dan seterusnya. Itu semuanya lebih utama, kata Imam Hasan Al-Basri, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan di tengah himpitan ekonomi, di tengah musibah ini, hendaknya kita suka meringankan beban orang lain. Tidak harus dengan harta, tetapi bisa juga minimal dengan doa. Dengan yang keempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang beriman untuk masuk neraka adalah qarib, akrab, dekat, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum, selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Dan banyak ajaran Islam yang mengajarkan hal ini. Bukan bertemu dengan orang lain bawaannya mangkel, bawaannya pulian, suudzon dan seterusnya, tidak. Tetapi seorang muslim yang baik yang diharamkan masuk neraka, yang tidak akan masuk neraka adalah orang yang hatinya lembut tadi, dan efek atau hasil dari hati yang lembut adalah dekat dengan masyarakat, dekat dengan tetangga dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi, la yuhibbu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri kita sendiri. Cintanya kita kepada diri kita itu luar biasa, sampai direwangi untuk antri minyak goreng dan seterusnya untuk keluarga sendiri. Di mana-mana seperti itu. Nah, orang yang sempurna imannya tapi luar biasa di dalam hatinya, iman itu betul-betul tajam, maka dia juga ingin orang lain juga merasakan kenikmatan rezeki dan luar biasa. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita jauh dari api neraka. Di sini dapat disebutkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita tidak masuk neraka, selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, selalu memberikan kemudahan kepada orang lain dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah, agar kita menjadi manusia yang haram, yang tidak masuk neraka, dan justru oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ana wa iyyakum bil ayatil hakim. Amin. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu 'amma naha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتنة وجميع الأمراض منها وما عن بلادنا الإندونيسية خاصة وجميع بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونكن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.